Penawaran tiket mudik gratis Dinas Perhubungan Jawa Timur ricuh. Warga menuding adanya dugaan penyerobotan antrean karena petugas dinilai salah menghitung warga yang mengantri. Sejumlah warga Surabaya sudah mengantri untuk mendapatkan nomor antrian tiket mudik gratis protes kepada petugas Dinas Perhubungan Jawa Timur. Warga protes lantaran petugas menyatakan nomor antrian telah habis dengan kuota 500 nomor antrian. Beberapa warga menuding adanya dugaan penyerobotan antrian karena petugas dinilai salah menghitung warga yang mengantri hingga nomor ke-500. Warga meminta agar nomor antrian diberikan kepada warga yang sudah terlanjur mengantri pada Minggu pagi. Kuotanya di luar itu 500, terus ke dalam 500, nanti dibuka lagi. Kita antri sampai panjang. Sekarang ternyata 500 saja. Kan dari pagi loh, jam sebelum subuh udah di sini loh, nggak dapet. Di pihak operator itu nggak ditulisi, pas waktu pengumuman itu mesti ditulisi per hari itu batasi 500. Jadi orang berbondong-bondong hari ini gitu loh. Maksudnya hari ini sudah selesai. Itu ya hari ini kalau sudah antri gini ya jangan di-stop lah. Kalau orang-orang sampai besok suruh antri gini, kayak nggak mau pulang ya, apa nggak tambah bingung. Dinas Perhubungan Jatim pada mudik gratis antar kota dalam provinsi ini menyediakan 4.000 kuota penumpang dengan tujuan 21 kota dan 17 kabupaten di Jawa Timur. 2.400 tiket mudik gratis dibuka secara offline pada Minggu 16 Maret 2025. Sementara 1.600 tiket mudik gratis dibuka secara online pada 10 Maret 2025 lalu dan telah habis terisi. Rencananya pemudik akan diberangkatkan pada tanggal 29 Maret 2025 di depan kantor Disub Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainus melaporkan. Lebih dari 2.000 warga terdampak banjir di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ketinggian air hampir mencapai 2 meter membuat sejumlah warga termasuk lansia harus dievakuasi dengan perahu karet. Petugas gabungan mengevakuasi lansia korban banjir Dusun Bunter, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Selain sang nenek, ada puluhan warga yang turut dievakuasi petugas. Menurut salah satu warga, kawasan tersebut langganan terjadi banjir. Namun kali ini merupakan yang terparah, bahkan ketinggian air ada yang mencapai hampir 2 meter. Sementara itu banyak pula warga yang masih memilih bertahan di lantai 2 rumahnya meski tanpa penerangan. Makanya barusan kami paksa mau nggak mau ya, soalnya debit airnya udah makin tinggi, sama di sana udah nggak ada stok makanan, air bersih buat minum juga udah nggak ada. Segimana banjirnya teh? Penting. Kalau nggak salah tadi tuh ada yang 1,8. Oh, hampir 2 meter ya? 2 meter ya. Pihak Pemkab Sumedang mendata sebanyak 260 kepala keluarga dan 2.000 jiwa di 4 desa Kecamatan Cimanggung, Sumedang terdampak banjir. Air minum mana, Nak? Desa Cianjong dan Desa Sukadana menjadi lokasi terparah dengan ketinggian air hingga 177 cm. Ini masih sedang proses evakuasi, ada beberapa sila dan lansia yang harus kita evakuasi. Total berapa kakak? Kemarin hampir 2.000 jiwa kita di 5 desa. 263 kakak. 263 kakak. Dengan kurang lebih hampir 2.000 jiwa total dari 4 desa. Pemkab Sumedang berencana menetapkan status tanggap darurat bencana banjir Cimanggung. Sementara BPBD menyiapkan sejumlah titik pengungsian dan dapur umum di kantor Kecamatan Cimanggung. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ben Heva, iNews melaporkan. Banjir akibat luapan Sungai Citarum membuat jalan penghubung kota dan kabupaten di kawasan Dayeuh Kolot, Kabupaten Badung terendam banjir hingga mencapai kedalaman 70 cm. Aktivitas lalu lintas lumpuh, tidak ada kendaraan yang bisa melintas genangan banjir. Banjir kali ini merupakan banjir terbesar dari banjir sebelumnya yang merendam Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung. Akibatnya kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak bisa melintasi jalur ini.
Arus lalu lintas terpaksa diputarkan melalui Bale Endah agar pengguna jalan terhindar dari banjir. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan disertai suara dentuman dengan amplitudo maksimum yang cukup kuat mencapai 30,4 mm membuat warga berhamburan keluar rumah. Angke balik. Abu na biko ng kano. Kemari madok. Yo. Pas tengah-tengah. Inilah erupsi yang kembali terjadi dari Gunung Marapi pagi tadi. Radius 5 km di belakang rumah warga terlihat kawah yang berada di puncak Gunung Marapi mengeluarkan asap tebal membumbung ke langit. Warga Sungai Pua, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berhamburan keluar rumah saat mendengar suara dentuman letusan Gunung Marapi. Kolom abu letusan berwarna pekat tertiup angin condong ke arah utara. Erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 30,4 mm dan durasi erupsi selama lebih kurang 45 detik. Gunung Marapi yang berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Warga remaja korban penganiayaan histeris dan jatuh pingsan saat polisi membongkar makam korban. Korban diduga dianiaya oknum polisi usai menonton balap lari di Asahan, Sumatera Utara. Keluarga korban dugaan penganiayaan Pandu Siregar histeris dan jatuh pingsan saat petugas Polres Asahan, Sumatera Utara melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban. Ekshumasi dilakukan di makam korban tak jauh dari rumah korban di Kabupaten Simalungun. Petugas forensik kemudian akan memeriksa jasad korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Sementara itu, polisi memastikan akan bertindak adil dan transparan terhadap hasil ekshumasi. Ini kita sudah melaksanakan kegiatan ekshumasi, melakukan otopsi terhadap jenazah almarhum Pandu. Tujuan kita adalah membuat terang bagaimana kasus ini, apa penyebab kematiannya. Saat ini masih berproses. Dokter forensik saat ini masih melakukan otopsi di lokasi tempat kuburan. Mohon doanya semoga hasilnya segera bisa kita rilis. Kita pastikan apa penyebab kematiannya berdasarkan ilmu program forensik yang sudah dilakukan pada saat ini. Sebelumnya, Pandu Brata Siregar, remaja berusia 18 tahun, meninggal dunia setelah diduga dianiaya oknum polisi. Korban disebut menerima kekerasan usai menonton ajang balap lari. Menurut kerabat korban, oknum polisi menendang korban sebanyak 2 kali setelah polisi membubarkan paksa lomba lari tersebut. Korban terluka di bagian kepala, wajah, dan organ lambung. Keluarga korban menilai ada kejanggalan pada kematian korban dan meminta kasus ini diusut tuntas. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kapal patroli TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan menggagalkan penyelundupan 71 TKI ilegal ke Malaysia di perairan Batubara. Sejumlah ABK dan nahkoda terjun ke laut untuk menghindari tangkapan petugas. Berhenti. Stop. Angkatan laut ini, nggak apa-apa. Udah, tenang aja. Santai. Inilah detik-detik saat kapal patroli milik TNI Angkatan Laut dari Lanal Tanjung Balai Asahan mengejar kapal yang mengangkut sebanyak 71 orang pekerja migran ilegal di perairan Batubara, Sumatera Utara. Kapal motor terus berjalan tak mau berhenti karena nahkoda dan ABK terjun ke laut saat akan ditangkap. Beruntung petugas akhirnya berhasil menghentikan kapal dan memeriksa seluruh penumpang kapal. Diketahui kapal dengan penumpang pekerja migran berlayar menuju ke Malaysia. Usai diamankan, ke-71 pekerja migran ilegal dan 6 orang anak dibawa ke Mako Lanal Tanjung Balai dan akan diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan calon pemudik dengan tujuan ke sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera sudah mulai memadati Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat pada Minggu siang. Ya, para calon pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih awal demi menghindari kepadatan dan kenaikan harga tiket bus jelang Lebaran. Masyarakat yang hendak pulang kampung ke sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa ini tampak mulai berdatangan ke Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Ratusan calon pemudik yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman ini terlihat memadati ruang tunggu dan loket tiket terminal. Para calon pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih dahulu demi menghindari kepadatan lalu lintas dan kenaikan harga tiket bus. Karena biar nggak terlalu rame di kapalnya juga, di jalannya juga, di bisnya juga. Iya, biar lamaan di kampung gitu. Terus di jalan juga belum rame. Kalau udah H-5 gitu kan, udah tuslah juga naik dia. Sementara itu, pihak pengurus perusahaan otobus di Terminal Kalideres mengungkapkan lakukan persiapan, terutama kelengkapan fasilitas bus dan menambah armada bus jika pada H-3 Lebaran mendatang terjadi lonjakan calon pemudik. Terkait harga tiket, para pengurus PO Bus Pulau Sumatera dan Jawa juga memprediksi akan terjadi kenaikan menjelang masa angkutan mudik Lebaran Idul Fitri nanti dengan kisaran 25%. Untuk sementara persiapan di saat mudik Lebaran, kita udah mempersiapkan diri dari busnya juga, dari cek and diceknya udah komplit semua. Adapun juga ada tambahan mobil bis pariwisatanya udah kita siapin. Baik, kalau kita regulernya ada 16 unit, ditambah dengan pariwisatanya ada 7 unit. Kalau untuk kenaikan harga kan kita berdasarkan dari perusahaan masing-masing, honor masing-masing. Apabila di saat tuslak di tanggal 24, insya Allah itu Jawa Sumatera pada naik semua. Itu diperkirakan sekitar 25%. Pihak pengelola Terminal Bus Kalideres sendiri akan mendirikan posko keamanan terpadu, kesehatan, hingga posko pengecekan kelaikan armada bus dalam menghadapi angkutan mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor. Membahas percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis. Ratas ini guna memastikan sejumlah proyek hilirisasi memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pertumbuhan ekonomi. Proyek hilirisasi juga dinilai dari kontribusinya dalam menurunkan impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional. Sejumlah proyek hilirisasi juga diarahkan untuk melibatkan para petani tambak, petani perkebunan, hingga masyarakat sekitar. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menyatakan telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batu bara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan. Minggu dan kita prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat, dan kemudian juga kita melihat yang mempunyai dampak tentunya tidak hanya dari segi ekonomi, tapi itu yang disampaikan tentang lapangan pekerjaan, penurunan impor, dan juga bisa meningkatkan ekspor. Dan di mana yang kita juga mempunyai daya competitiveness yang lebih tinggi. Nah, itu Pro kontra RUU TNI hingga kini terus bergulir di tengah masyarakat. Sejumlah perubahan menjadi sorotan, diantaranya penambahan jumlah lembaga yang kini bisa diduduki TNI aktif. Rancangan Undang-Undang TNI hingga kini masih menjadi perbincangan masyarakat. Sejumlah penambahan dan perubahan dalam isi RUU menjadi sorotan bahkan pro kontra publik. Salah satunya adalah terkait jumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dalam pembahasan RUU, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Sekarang ada ditambah satu, yaitu Badan Pengelola Perbatasan. Satu, ya, karena dalam Perpres itu dan dalam kenyataannya Badan Pengelola Perbatasan yang rawan perbatasan itu memang ada penempatan anggota TNI itu, ya.
Dengan demikian, dalam RUU TNI yang saat ini sedang dibahas, hanya 16 lembaga yang boleh diisi TNI aktif. Namun, apabila terdapat prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan di luar 16 kementerian atau lembaga tersebut, maka prajurit itu harus mengundurkan diri dari kedinasan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, sebuah bus berpenumpang pemudik terbakar di Pangkep, Sulawesi Selatan. Kebakaran bus tujuan Makassar ini diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Sebuah bus pemudik terbakar di Jalan Poros Pangkep, Makassar, Kampung Mangalekana, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Angin kencang membuat si jago merah dengan cepat membakar habis bus beserta isinya. 2 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam 30 menit kemudian. 4 penumpang, 2 kru dan seorang sopir selamat dari kebakaran. Polisi datang melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Bus yang berangkat dari Mangkutanah, Kabupaten Luwu Timur menuju kota Makassar ini diduga mengalami korsleting listrik pada bagian mesin hingga mengalami kebakaran. Untuk dugaan kebakaran tersebut, menurut supir, sepertinya ada korsleting di sekitar mesin yang mungkin menimbulkan percikan api sehingga mengakibatkan kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Sahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio TMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih rekan saya Galuh dan juga Cikal. Di studio pemirsa saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita awali dari kawasan Simpang Sadang, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari Cikopo yang akan mengarah ke Purwakarta saat ini dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Cikopo yang akan mengarah ke Subang dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2. Bisa kita saksikan ini kendaraan roda 2 ini baru lepas dari antrian traffic light di sana. Dan kita tinggalkan Pospol Simpang Sadang, Jawa Barat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Pasar Gamping, Jakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja Kota yang akan mengarah ke Purwokerto saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan di arah sebaliknya Purwokerto yang akan mengarah ke Jogja Kota dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas di kawasannya terlihat lancar, namun antisipasi banyaknya aktivitas pejalan kaki yang berlalu lalang menyeberang jalan di kawasan ini. Untuk itu bagi para pengguna jalan tentunya Anda untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kita tinggalkan Pasar Gamping, Jogja. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Kenanten, Mojokerto. Arus lalu lintas dari jalan bypass Mojokerto yang akan mengarah ke Jalan Surabaya, Madiun dalam keadaan mengalami antrian kendaraan di belakang traffic light mencapai 100 meter. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan di Jalan Raya Gempol Mojokerto yang akan mengarah ke Jalan Jaya Negara saat ini dalam keadaan ramai lancar. Bisa kita saksikan di sana dominasi kendaraan lebih didominasikan oleh kendaraan roda 2. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Karitas Palembang. Dari pantauan CCTV kami terlihat pada pagi hari ini di kota Palembang baru saja diguyur hujan sehingga pada jalan nampak dalam keadaan licin. Untuk itu bagi para pengguna jalan tentunya Anda untuk selalu berhati-hati dengan aquaplaning di jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk arus lalu lintas sendiri dari arah jalan
Atmo yang akan mengarah ke Peteren dalam keadaan ramai lancar. Perlambatan kecepatan juga terjadi di antrian traffic light. Dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip dalam keadaan ramai lancar. Dan pemirsa, kami menginformasikan data IRSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 16 orang luka berat, serta 145 orang luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 58,85% terjadi pada waktu siang hari. Kami juga menginformasikan dalam rangka menyambut operasi ketupat ataupun pelaksanaan libur lebaran 2025, Korlantas Polri akan melaksanakan operasi ketupat yang rencananya ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan secara nasional untuk kendaraan yang akan menuju ke Pulau Jawa, yaitu dari kilometer 70 Cikampek hingga 414 Jawa Tengah, di mana akan diberlakukan sistem kontraflow dan juga sistem one way. Dalam pelaksanaannya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Rencananya operasi ketupat ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret hingga 8 April 2025. Hal ini untuk memastikan perjalanan mudik Anda berjalan dengan baik dan juga lancar sehingga Anda dapat sampai ke kampung halaman dalam keadaan sehat dan berkumpul bersama keluarga. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari Studio TMC, Galuh dan juga Cikal. Kembali ke Anda, silakan. Ya baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Dinas PUPR periode 2024-2025 dengan barang bukti sebesar 2,6 miliar rupiah. 3 tersangka dari jajaran anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, diantaranya 3 anggota Komisi 3 DPRD Oku, Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi 3 DPRD Oku, M. Farudin, dan Ketua Komisi 2 DPRD Oku, Umi Hartarti. KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Nopriansyah sebagai tersangka bersama 2 orang tersangka dari pihak swasta berinisial MFZ dan ASS. Keenam tersangka diduga secara bersama-sama melakukan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam operasi tangkap tangan sebelumnya, penyidik menyita uang tunai sebesar 2,6 miliar rupiah. Pada bulan Januari 2025, dilakukan pembahasan RAPBD Oku tahun anggaran 2025 agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan. Beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. Kemudian pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti yang diduga sudah dilakukan. Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 40 miliar rupiah dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah perubahan ya untuk bisa merubah RAPBD yang ada di Kabupaten Oku. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025.
Selanjutnya, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku yang diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Timnas Indonesia berangkat ke Australia pada Minggu malam. Ya, mereka terbang ke negeri Kangguru untuk melakoni pertandingan melawan Timnas Australia pada Kamis 20 Maret dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama pelatih Patrick Kluivert turut serta 8 pemain Timnas yang berkarir di Liga 1. Kedelapan pemain diantaranya Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Septian Bagaskara, dan Ricky Kambuaya. Sementara itu pemain-pemain yang berkarir di luar negeri akan langsung menuju Australia. Timnas Indonesia sendiri akan melakukan latihan perdana di Australia pada Senin 17 Maret 2025 dan akan bertanding melawan Australia pada Kamis 20 Maret 2025 di Stadion Alliance Sydney, Australia. Menghadapi Australia, Timnas pun menargetkan dapat mencuri poin. Ya, alhamdulillah secara keseluruhan 8 pemain yang berangkat malam hari ini semua kondisinya sangat bagus. Kemarin siang berkumpul di hotel dan langsung melakukan cek medis. Kondisinya semuanya tidak ada satupun dari 8 pemain yang bergabung. Itu kondisinya yang cedera dan sebagainya nggak ada. Semuanya benar-benar fresh dan siap untuk bertanding. Untuk 17 pemain yang masih bermain di klub, kapan rencananya tim? Secara keseluruhan para pemain sesuai jadwal yang ada yang terbang malam hari ini, ada juga yang terbang tadi pagi, ada juga yang terbang besok pagi. Sehingga nanti secara keseluruhan tanggal 17 maksimal para pemain semua sudah kumpul dan sudah bisa melaksanakan latihan bersama. Segera bisa melaksanakan tugas negara ini dengan sebaik-baiknya. Tentu tujuan utamanya adalah kita bisa lolos Piala Dunia dengan tidak playoff, artinya bisa runner up. Itu harapan kita semua. Ada target? Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melepas keberangkatan Timnas Indonesia beserta pelatih Timnas Patrick Kluivert dari salah satu hotel di Bilangan Senayan, Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sesaat sebelum terbang ke Australia. Sebanyak 8 pemain Timnas Indonesia yakni Rizky Ridho, Ramadan Sananta, Muhammad Ferrari, Hernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argawinata, Septian Bagaskara, Ricky Kambuaya, dan Hoki Caraka, serta pelatih Timnas Patrick Kluivert dan tim pelatih turut dalam rombongan bus Garuda berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta yang dilepas langsung oleh Erick Thohir. Rombongan Timnas Indonesia beserta tim pelatih terbang menuju Australia menggunakan maskapai Garuda Indonesia pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Australia dalam matchday ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium Kamis 20 Maret mendatang. Diharapkan Timnas Indonesia dapat mencuri 3 poin dari pertandingan nanti. Sukses, Pak. Pemerintah telah menyalurkan anggaran senilai 76,4 triliun rupiah untuk sektor pendidikan dari APBN. Salah satu program unggulan pendidikan adalah renovasi dan revitalisasi sekolah. Jumlah sekolah yang telah direnovasi atau revitalisasi mencapai 22.000 sekolah. Dan selain itu, anggaran pendidikan juga digunakan untuk mendukung tenaga pendidik. Pemerintah telah menyalurkan anggaran senilai 76,4 triliun rupiah untuk sektor pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan, total pagu anggaran pendidikan dalam APBN 2025 adalah 724,3 triliun rupiah. Angka itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagu pada APBN 2024 yang sebesar 665 triliun rupiah. Sampai dengan 28 Februari sudah 76,4 triliun rupiah disalurkan, dibelanjakan. 10,6% dari
pagu APBN. Kalau kita lihat total pagu APBN itu ada yang di tengah lingkaran putih 724,3 triliun, ini lebih tinggi dibandingkan pagu anggaran di 2024 yang 665. Adapun salah satu program unggulan pendidikan adalah renovasi dan revitalisasi sekolah. Dengan realisasi anggaran per Februari, jumlah sekolah yang telah direnovasi atau revitalisasi mencapai 22.000 sekolah. Anggaran pendidikan juga digunakan untuk mendukung tenaga pendidik, yakni melalui tunjangan profesi yang diberikan kepada 477,7 ribu guru, serta tunjangan sertifikasi guru yang diterima oleh 666,9 ribu guru. Pemerintah memastikan pembentukan Danantara tidak akan melibatkan praktik gadai saham pemerintah, termasuk saham-saham yang dimiliki negara di BUMN. Kepastian ini untuk menepis kekhawatiran publik terutama terkait dengan kemungkinan digunakannya saham pemerintah sebagai jaminan atau agunan untuk investasi. Pemerintah memastikan pembentukan Danantara tidak akan melibatkan praktik gadai saham pemerintah, termasuk saham-saham yang dimiliki negara di BUMN. Saham pemerintah dalam BUMN hanya berfungsi sebagai underlying aset yang menghasilkan dividen. Nantinya dividen tersebut kemudian dikumpulkan dalam Danantara dan dioptimalkan dalam bentuk investasi. Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono menegaskan Danantara merupakan sovereign wealth fund Indonesia yang dibentuk dengan tujuan mengelola dividen dari BUMN dan menginvestasikannya untuk meningkatkan nilai aset negara. Untuk modal awal, Danantara akan mendapatkan 1.000 triliun rupiah yang berasal dari penyertaan modal negara yang terdiri dari saham milik negara di BUMN dan sejumlah dana tunai. Di sini perlu digarisbawahi bahwa Danantara tidak menggadaikan saham pemerintah. Di sini saham pemerintah adalah underlying asset yang menghasilkan dividen. Untuk dividen itu dipakai dalam Danantara berinvestasi. Sebelumnya pembentukan Danantara telah menimbulkan kekhawatiran di publik, terutama terkait dengan kemungkinan digunakannya saham pemerintah sebagai jaminan atau agunan untuk investasi. Beberapa pihak memperkirakan Danantara bisa berujung pada penggadaian aset negara, sehingga berisiko bagi kepemimpinan pemerintah atas BUMN strategis. Aplikator online Grab dan Gojek buka suara soal kriteria penerima bonus Hari Raya pengemudi dan kurir online. THR akan diberikan sepekan sebelum Lebaran. Sesuai arahan pemerintah, pengemudi dan kurir online akan mendapat tambahan pendapatan jelang Lebaran. Dalam surat edaran Menaker, besaran bonus Hari Raya berupa uang tunai sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama setahun terakhir. Tapi tentu tidak semua pengemudi bisa mendapat bonus. Manajemen Grab menyatakan bonus diberikan berdasarkan kinerja pengemudi, juga disesuaikan dengan kemampuan finansial perusahaan. Kriterianya itu mempertimbangkan keaktifan dan kinerja mitra. Nah, komponennya itu ada 1, tingkat order yang diselesaikan, tingkat penyelesaian pesanan, hari dan jam online, dan rating dari pelanggan. Kalau yang namanya bonus Hari Raya ini harus diberikan kepada semua mitra yang pengemudi yang terdaftar, aktif atau tidak aktif, maka kami dari Grab menyatakan nggak mampu. Selain Grab, manajemen Gojek juga menetapkan kriteria pengemudi yang bisa menerima bonus Hari Raya, yaitu mitra yang aktif menyelesaikan order, konsisten menyelesaikan trip, dan tidak melanggar tata tertib Gojek. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kestabilan harga pangan selama bulan Ramadan menjadi hal yang krusial. Ya, sering terjadi lonjakan karena permintaan meningkat jelang Lebaran. Para pedagang diimbau untuk mengedepankan prinsip dalam penetapan harga agar tidak ada pihak yang dirugikan. Harga sembako menjadi hal penting bagi masyarakat karena akan berpengaruh pada pengeluaran belanja harian. Perubahan harga sembako dipengaruhi berbagai faktor mulai dari permintaan, kondisi cuaca, kebijakan impor hingga kenaikan harga bahan baku menjadi hal krusial.
Biasa. 120 ya? Ya, 120 ya. Beras merah masih 100. Kerap terjadi ya kalau dan pemirsa menjelang hari raya biasanya memang kebutuhan pokok. Meningkat. Kemudian harga-harga bumbu juga meningkat begitu. Kalau kemarin ada informasi bahwa harga cabai ini meningkat karena produksi yang berkurang karena faktor cuaca. Tapi beberapa waktu kemarin masih cukup stabil untuk harga telur, untuk harga beras, harga minyak. Mudah-mudahan ini tetap stabil sampai nanti ya. Di sini perlu peran yang aktif ya dari pemerintah untuk terus mengontrol harga agar tidak membebani masyarakat. Jangan sampai ada pedagang nakal lah gitu ya, yang aja mumpung begitu untuk menaikkan harga seenaknya begitu ya. Iya. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini 2 pekan sebelum Lebaran mengenai sembako di Pasar Johar, kami sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto dan juru kamera Jaka Samsa. Jessica, bagaimana update harga sembako terkini di Pasar Johar Baru, Jakarta? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Cikal Galuh dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, dan untuk update harga sembako, yaitu tepatnya di harga cabai, bawang, telur, saat ini memang masih ada mengalami kenaikan, penurunan maupun stabil, tetapi masih relatif tinggi, pemirsa. Yaitu kalau untuk harga yang stabil masih relatif tinggi, itu ada di cabai rawit merah, yaitu berada di kisaran 100 hingga 120.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit hijau dan juga cabai merah dan juga hijau yang besar itu berada di kisaran 70.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai keriting saat ini pun berada di kisaran 50.000 per kilogram, dan juga terakhir untuk yang mengalami kenaikan berada di harga bawang merah, yaitu harga bawang merah berada di kisaran Rp70.000 dari yang awalnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penjual di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Halo Bapak, namanya siapa? Bapak Muhammad Zainuddin. Bapak Zainuddin, kita mau bertanya terkait dari update harga cabai, bawang, dan lain sebagainya. Ini apakah jelang 2 pekan sebelum Lebaran, apakah mengalami kenaikan maupun penurunan atau masih relatif tinggi stabil, Pak? Oh, kalau dibandingkan dari hari-hari sebelum puasa, itu ada mulai memasuki bulan puasa, itu ada kenaikan mungkin rata-rata sekitar 30%-an untuk rata-rata semua jenis sayuran komoditas yang sehari-hari. Ya, misalkan bawang merah, cabai, terutama cabai rawit merah sama cabai merah keriting, cabai merah besar itu. Itu berapa Pak kalau misalnya di cabai rawit merah, cabai keriting dan juga cabai rawit hijau gitu? Memasuki bulan puasa, cabai rawit merah itu agak udah mulai stabil di atas 100, sekitar sampai 120. Kalau cabai keriting itu waktu memasuki bulan puasa itu sekitar sampai 80, ini udah agak melandai, sudah bisa sampai 60, 50 udah bisa. Untuk bawang merah gimana Pak? Bawang merah itu grafiknya naik terus nih, dari mulai bulan puasa, dari sebelum puasa itu grafiknya itu dari harga 40 sampai sekarang udah sampai 70. Ya. Nah, apakah dari kenaikan dan juga kestabilan dari harga ini pun mempengaruhi dari pembelian dari masyarakat, Pak? Otomatisnya begitu ya. Jadi biasa orang beli sekilo kan mungkin emang budgetnya gitu, jadi dapatnya 3/4 apa setengah gitu. Jadinya konsumsi sehari-harinya itu, jadi aturan beli 2 kali 3 kali beli sekali biasanya sekilo, jadinya karena itu belinya setengah, mungkin agak sering ke pasar gitu. Nah, untuk harapan ke depannya gimana Pak kepada pemerintah dari harga-harga sembako yang dimana saat ini pastinya sudah menjadi perhatian bagi masyarakat menjelang hari Lebaran? Harapan terhadap pemerintah, mudah-mudahan pemerintah bisa menstabilkan harga ya. Jadi namanya kasihan masyarakat kecil, apalagi kalau bulan-bulan puasa menjelang Lebaran itu untuk kebutuhan otomatis meningkat. Yaitu tanggung jawab pemerintah harus hadir ke masyarakat langsung ke pasar, jadi bisa memantau mana yang harus itu harga yang bisa dikendalikan, terutama sembako yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya,
Baik, Cika dan juga Galuh, selain dari harga bawang, cabai, selain itu juga ada yang mengalami penurunan yaitu telur dari berada di kisaran Rp30.000 awalnya menjadi Rp28.000. Dan selain itu juga dapat kami sampaikan terkait dari harga minyak, tepatnya untuk minyak kita saat ini di Pasar Johar Baru mengalami kelangkaan. Pemirsa dan juga Cika Galuh, karena memang seusai kemarin yang sempat marak ramai di tengah masyarakat yaitu takaran minyak kita yaitu dari 1 liter ternyata setelah diukur berada di kisaran hanya 700 hingga 800 mili. Nah, di Pasar Johar Baru ini mengalami kelangkaan sehingga memang ini menjadi perhatian bagi para penjual karena memang ini cukup menghambat dari pendapatan mereka sehari-harinya. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Jessica atas informasi Anda terkait dengan terkini ya harga dari sembako. Selamat bertugas kembali. Posko sahur gratis digelar di sejumlah pemuda maksud kami di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tak hanya bisa santap di tempat, warga pun juga bisa membawa pulang menu sahur yang disediakan panitia selama bulan Ramadan. Posko sahur gratis sudah digelar sejak 12 tahun silam. Posko sahur gratis ini diinisiasi oleh Himpunan Pemuda Al-Khairat Palu, Sulawesi Tengah. Awalnya, menu sahur yang telah dibungkus diantar ke sejumlah tempat seperti panti asuhan ataupun asrama. Namun 6 tahun terakhir, dibukalah sebuah posko sahur gratis yang diperuntukkan bagi semua kalangan. Ribuan paket sahur gratis disediakan oleh panitia dan pastinya dengan menu yang beragam tiap harinya. Kerennya lagi, sekitar 90% relawan berasal dari sejumlah mahasiswa baik dari dalam maupun luar kota Palu. Eits, tak cuma bisa makan di tempat, menu sahur ini ternyata juga bisa loh untuk dibawa pulang alias dibungkus sesuai kebutuhan. Senang banget tuh ada sahur gratis yang mungkin pertamanya ada di Kota Palu. Kemudian sahur gratis ini bisa dijadikan sebagai bahan alternatif bagi kita mahasiswa. Kenapa kami pilih sahur? Karena memang untuk buka puasa itu sudah banyak dilakukan oleh komunitas lain. Nah, sahur ini yang hampir bisa dipastikan tidak ada yang bikin. Nah, ini untuk malam ini itu kami menyediakan sekitar 4.000 paket yang bisa dibawa pulang dan bisa dikonsumsi di tempat. Kegiatan sahur gratis ini diharapkan bisa mengambil makna barokah di bulan suci Ramadan sehingga bisa saling berbagi ke sesama. Tim Liputan, Anyus melaporkan. Ya, berburu takjil selalu menjadi momen menarik bagi masyarakat setiap bulan Ramadan. Ya, ternyata bukan hanya di Indonesia saja, ternyata di negeri jiran Malaysia banyak penjual takjil yang menjajakan beraneka ragam jajanan jelang berbuka puasa. Tak berbeda jauh dengan Indonesia, selama bulan Ramadan banyak stand-stand takjil bermunculan di Malaysia. Menu makanan yang dijual pun beraneka ragam, membuat mahasiswa Indonesia bisa menikmati takjil berbuka puasa. Meskipun rasanya sedikit berbeda, namun bazar takjil ini menjadi pengobat rindu bagi mahasiswa Indonesia yang tengah menuntut ilmu di negeri jiran.